Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Renungan Gereja Toraja, Selasa tanggal 24 Januari 2023. Doa harapan saya, kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu dari malam sampai pagi ini. Hari ini kami ada, itu semua karunia-Mu, dan Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas,
dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, saksi Kristus yang berintegritas. Pengakuan atau penghormatan bisa datang dari dua hal. Hal pertama, karena jabatan dan status sosial seseorang. Jabatan dan status sosial membuat seseorang dilengkapi dengan kekuasaan dan kewenangan. Kelengkapan inilah yang membuat seseorang dihormati dalam jangka waktu tertentu. Hal yang kedua, pengakuan atau penghormatan karena seseorang memiliki kemampuan, kesungguhan, dan integritas yang tinggi dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Penghormatan kepada orang inilah selamanya dan bersifat tidak ada jangka waktunya. Dalam bacaan firman Tuhan pagi ini, Paulus diakui sebagai rasul bukan semata-mata karena ia ambisius untuk mendapatkan gelar atau jabatan sebagai rasul. Paulus membuktikannya dengan panggilan Tuhan Yesus sendiri yang ditanggapinya dengan mengerahkan segala kemampuan, tanggung jawab, dan integritasnya yang tinggi, sehingga setiap orang yang bertemu dengannya dapat melihat langsung. Bahkan di dalam ayat 7, ia mengatakan, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Pada saat itu salah satu persoalan yang terjadi adalah perkara sunat atau tidak bersunat. Paulus tidak keberatan dengan mereka yang tidak bersunat, sebab baginya bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak berpengaruh bagi seseorang yang menjadi saksi Kristus. Bagi Paulus, semua orang sama di hadapan Allah, dan Allah tidak memandang muka. Ayat 6. Berdasarkan inilah Paulus memenuhi panggilannya sebagai saksi Kristus dengan bekerja keras tanpa pamrih. Kita sering menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi apa buktinya? Tidak cukup dengan baptisan, tidak cukup dengan pengakuan percaya. Bukti kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang tidak terbantahkan adalah ketika kita sama seperti Paulus, yaitu menanggapi panggilan Tuhan dengan menjadi saksi Kristus
yang berintegritas dengan cara melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama di dalam tingkah laku kita, di dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita menjadi saksi Kristus yang berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai saksi Kristus yang berintegritas dengan melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami atas segala kegiatan kami hari ini. Kami juga membawa segala permohonan doa atas rencana-rencana dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan Tuhan Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, dan ada jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan pada setiap kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Berikan para pemimpin-pemimpin kami kebijaksanaan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.